Ya, puji Tuhan, semangat semuanya Bapak Ibu Saudara. Pagi ini saya percaya ya sejak dari kita memuji menyembah ada hadirat Tuhan di rumah kita masing-masing. Dan saya percaya ketika ada hadirat Tuhan, bahkan sebelum kata-kata itu diucapkan, saya percaya atmosfer yang ada di rumah kita adalah atmosfer yang sangat rentan sekali dengan mujizat. Artinya ketika ada hadirat Tuhan mengisi sebuah ruangan, saya percaya ruangan itu akan subur sekali untuk terjadinya mujizat. Dan saya percaya hari ini di rumah kita masing-masing, di tempat kita masing-masing, saya nggak tahu mujizat apapun yang Bapak Ibu sedang tunggu, tetapi semakin hari sejak 4 tahun terakhir ini saya semakin melihat bahwa sungguh nothing impossible buat Tuhan ya. Tidak ada yang mustahil untuk yang dikerjakan oleh Allah kita. Bahkan sesuatu yang sudah dipatenkan, sesuatu yang sudah dikokohkan dengan sebuah sistem pun Tuhan bisa improvisasi dengan cara yang luar biasa. Dan beberapa minggu ini Tuhan itu mengingatkan saya kembali tentang sebuah tema yang sebetulnya sangat simpel, yang dulu pernah menjadi salah satu tema khotbah saya yang cukup sering di forward sama orang dan dilakukan, dan saya mendengar banyak sekali kesaksian yang terjadi, ratusan kesaksian yang masuk ke saya, dan saya melihat belakangan ini Tuhan mengingatkan saya kembali untuk melakukan hal yang simpel ini. Hari ini kita akan memfokuskan bacaan kita dari kitab Yosua, saudara ya. Kitab Yosua seperti nama Bapak Gembala nih. Kitab Yosua. Kita akan melihat dari Yosua pasal yang ke-6. Kalau saudara suka dengan judul khotbah, maka judul khotbah saya adalah Tiuplah Sangkakala. Saudara, hari ini di Australia sudah masuk tanggal 21 ya. Jadi di Indonesia Hari Kartini ini ya. Hari Kartini. Saya masih ingat Hari Kartini ya. Dan kita menjelang Lebaran. Tetapi kita juga tahu bahwa bulan April ini kita baru saja celebrate Passover, merayakan Paskah. Sebuah perayaan yang menurut saya jauh lebih besar, jauh lebih dahsyat daripada Natal atau Christmas. Karena Natal tidak akan ada efeknya kalau tidak ada Paskah. Jadi bahasanya itu Paskah ini adalah gongnya, penentuannya, finalnya, pembuat destiny ya. Nah, saya mengambil dari kitab Yosua pasal 6 ketika Tuhan mengingatkan kembali beberapa minggu ini waktunya kembali, kamu tuh sudah menaruh tanduk, istilahnya sangkakala kamu harus mulai kembali rajin-rajin meniup sangkakala. Kita akan melihat sebuah pola. Tuhan itu kreatif Bapak Ibu. Kadang-kadang pola yang ada pun bisa sangat tidak bisa diikutin, tetapi saya melihat ada beberapa hal yang kita bisa ambil, yang bisa kita tiru, yang bisa kita ikutin, sehingga perjalanan kita bersama dengan Tuhan boleh melihat mujizat. Nah, pola ini atau pattern ini yang saya ingin sharekan pada Bapak Ibu. Kita akan melihat ya, banyak ayat di dalam Yosua pasal 6. Dalam ayat 1 dituliskan, dalam pada itu Yeriko telah menutup pintu gerbangnya, telah tertutup kota itu karena orang Israel. Tidak ada orang keluar atau masuk. Saudara, perhatikan baik-baik kata di dalam ayat pertama. Yeriko itu tertutup karena orang Israel. Saudara percaya nggak bahwa ada ketakutan yang sangat besar yang sebetulnya dialami oleh iblis kepada orang-orang pilihan, kepada saudara dan saya. Jadi kalau hari ini pintu-pintu tertutup buat saudara, ketahuilah bahwa iblis itu sebetulnya ketakutan. Yeriko tertutup karena orang Israel, saudara. Jadi Yeriko tertutup bukan untuk keamanannya, tapi Yeriko tertutup karena mereka takut dengan orang Israel. Saudara dan saya harus ingat kembali pada hari ini, bahwa di tangan kita, di hidup kita, di dalam kehidupan saudara dan saya ada otoritas yang powerful sekali. Ada kuasa yang luar biasa.
Kita jangan sampai down gara-gara melihat pintu tertutup. Kita jangan sampai down gara-gara melihat ada masalah dan kita melihat belum ada jalan keluar. Dengarkan baik-baik. Masalah itu terjadi karena iblis itu ketakutan dengan saudara. Pintu itu tertutup karena sebetulnya dia takut dengan saudara. Nah, kita tidak boleh kalah gertak. Kita tidak boleh terkena intimidasi. Nah, kita akan melihat satu pattern gimana sih kehidupan yang from miracle to miracle, dari mujizat kepada mujizat. Satu kali, sebetulnya bukan hanya satu orang ini yang ngomong sama saya dengan terus terang. Dia bilang begini, C, saya tuh melihat kenapa ya, kalau CC ini hidupnya kok banyak sekali mujizat. Beda banget gitu loh. Orang lain itu ngalamin mujizat, C, tapi mungkin dalam 1 tahun itu ya berapa kali gitu loh. Tapi saya ngelihat ini, Cerut ini kok ngalamin mujizat itu over and over again, every time itu selalu dari miracle ke miracle. Nah, seharusnya itulah pola yang terjadi pada kita anak-anak Tuhan. Amin. Kemana kita berjalan, makanya setan itu takut, saudara. Karena kemana kita berjalan, harusnya tapak kaki kita itu akan menginjak tempat dan itu akan menjadi tempat yang permain. Di mana kaki kita diinjakkan, kaki kita itu akan tanpa kita sadari itu mengkomen, memerintahkan kepada tempat yang kita injak. Itu seakan-akan berkata begini, ini ada anaknya Tuhan. Kalian harus berubah jadi permainan, kan gitu seharusnya ya. Jadi di mana saudara dan saya berjalan harusnya itu atmosfer mujizat itu terjadi. Sama seperti kehadiran Tuhan. Di mana ada hadirat Tuhan, itu mujizat itu akan, atmosfer ruangan itu akan berubah menjadi atmosfer yang mujizat accessible. Jadi atmosfer yang sangat terakses dengan mudah oleh mujizat. Nah, kita akan melihat satu pattern, dan saya berharap kita akan melakukan ini. Sebuah pattern yang simpel sekali. Kita lihat dari ayat yang kedua. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah, aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Saudara, ketika sebuah persoalan terjadi, apapun itu, saya belajar dari terus terang dari pengalaman satu hamba Tuhan yang walaupun pada tahun-tahun beliau masih hidup, ada yang pro dan ada yang kontra. Tapi seperti saran orang bijak, kita itu kalau makan ikan ada durinya, bukan langsung kita buang ikannya. Setuju enggak Bapak Ibu? Kalau kita itu ketemu ikan yang ada durinya, contohnya ikan bandeng nih, milkfish itu paling banyak durinya. Apakah berarti saudara akan forever langsung klaim begini, aku tidak akan menyentuh yang namanya ikan, karena semua ikan itu ada durinya. Kita tidak akan melakukan sebuah hal yang konyol seperti itu kan. Jadi kalau kita makan ikan, pasti yang kita makan dagingnya, betul? Yang durinya jangan dimakan. Kan gitu Bapak Ibu. Sama. Ketika ada seorang hamba Tuhan, ada yang pro, ada yang kontra. Saya mah orangnya simpel ya Bapak Ibu. Makan dagingnya, ambil dagingnya, durinya jangan diambil. Amin. Nah, saudara, hamba Tuhan ini saya sangat kagum sama beliau karena beliau ini hidupnya itu simple sekali dengan Tuhan. Simple sekali. Kalau ada apa-apa, mulai dari satu masalah keuangan sampai sakit, dia simple. Cuman nunggu Tuhan bicara apa berhubungan dengan situasi itu. Jadi ketika dia sakit, dia tinggal tanya gini, Tuhan, aku mau mati nggak? Kan gitu, tanya aja. Nah, saudara, ketika sebuah pintu tertutup, ketika sebuah masalah itu terjadi, ketahuilah bagaimana prosesi mujizat. Yang pertama itu, saudara mesti get the word of God. Saudara harus dapatkan rema Tuhan. Yang saya maksud the word of God itu rema, yang kata-kata Tuhan yang hidup. Nah, berbicara tentang Yeriko yang pintunya ditutup, Tuhan bicara sama Yosua. Aku akan serahkan Yeriko. Kalau Tuhan sudah bilang serahkan, dia pasti akan serahkan. Amin.
Saya ingat ketika beberapa tahun yang lalu saya punya kendala sakit kepala, tiap hari kena vertigo. Saya sempat cek ke dokter, tidak ada kelainan apapun, tidak ada masalah. Dan yang terakhir, saya sempat worried banget ketika dokter bilang di MRI aja. Di MRI. Nah, ketika ada di depan ruangan MRI, sebelum masuk ke ruangan MRI, saudara, saya worried banget, saya ketakutan sekali karena seperti orang pada umumnya kalau mau di MRI gitu atau mau di scan, yang paling kita takutkan adalah hasilnya. Jadi saya tuh takut sekali, hati saya berdebar sekali. Aduh, jangan sampai ya kalau nanti hasilnya tuh macam-macam, tumor, kanker, dan sebagainya. Itu yang menjadi ketakutan saya. Jadi saya gelisah sekali di ruang tunggu. Tiba-tiba saya tuh teringat kembali, kenapa gue gelisah? Udah, gue tanya aja sama Tuhan. Aku tanya sama Tuhan. Saya tenang, saya berusaha diam, saya ngomong, Tuhan, kalau boleh, berbicaralah kepada hamba-Mu ini. Aku ini sangat takut, Tuhan, untuk masuk ke ruangan MRI. Kalau boleh, berbicaralah dengan cara yang Ruth bisa mengerti. Aku ini mau mati nggak sih? Gitu kan. Kok kena penyakit ini berbulan-bulan. Aku ini mau mati, tah. Gitu. Ajaib, Tuhan bisa pakai pada zaman itu belum ada WhatsApp, tapi pada zaman itu pakai BlackBerry. Kan zaman BlackBerry juga orang sering kirim ayat-ayat ya, orang sering ayat gitu untuk sharing. Tiba-tiba langsung ting, masuklah sebuah ayat. Saya sampai hari ini lupa ayatnya di mana, lucu ya, karena saking senengnya. Tetapi ayat itu tiba-tiba masuk di BlackBerry saya dan bunyinya begini. Aku memberikan kepadamu panjang umur. Jadi kayak gitu loh. Buat orang lain mungkin itu kebetulan, atau buat orang lain itu nggak ada maknanya. Tapi buat saya yang pada waktu itu sedang betul-betul dalam kondisi ketakutan dan sangat memerlukan suara Tuhan, masuknya message itu, saya mempercayai itu Tuhan berbicara. Sama seperti yang dialamin oleh Yosua. Tuhan berfirman, aku kasih Yeriko buat kamu. Itu juga yang terjadi pada saya waktu akhir tahun 2021, Bapak Ibu, ketika saya menyembah, tiba-tiba ada suara yang begitu kuat sekali berbicara begini, aku menyerahkan negeri ini kepadamu. Dari situ saya tahu bahwa Tuhan akan membawa saya pada satu jalan mujizat untuk bisa mendapatkan permanen di sini. Nah, jadi pertama kali ketika saudara punya problem, kejarlah untuk mendapatkan rema Tuhan. Apa yang keluar dari mulut Tuhan tidak akan kembali. It might take time, but it won't get back. Mungkin butuh waktu. Yesaya 55 mengatakan begini, firman Tuhan yang diucapkan, nubuatan janji, itu seperti hujan yang turun dari langit. Alkitab menuliskan, masuk ke tanah, mengaliri tanah. Lalu kemudian tanaman itu menyerapnya, lalu mulai tumbuh, menjadi bunga, lalu berbuah. Nah, itu kan butuh waktu, Bapak Ibu. Betul kan? Itu butuh waktu. Jadi, percayalah kalau Tuhan sudah pernah memberikan janji kepada Bapak Ibu, mengeluarkan janji, entah itu dapat nubuatan, entah itu ketika pengalaman seperti saya, tiba-tiba sebuah ayat itu betul-betul saudara tahu, ini bukan saya, tapi ini Tuhan. Itu yang namanya promise of God, janji Tuhan. Itu ibarat Tuhan itu ketok palu. Tuhan memberikan SK, surat keputusan. Kalau Tuhan sudah bicara bahwa Tuhan akan memberkati bisnis saudara, maka itu ya dan amin. Kalau Tuhan sudah bicara, Tuhan akan menyembuhkan, maka itu ya dan amin. Tidak peduli dengan keadaan, gerbang masih tertutup. Anda lihat, gerbang masih tertutup.
dari Yosua pasal 6 ayat 2 sampai terjadinya pintu tembok Yeriko itu roboh. Itu mereka membutuhkan paling tidak, mereka membutuhkan kan berapa hari? 7 hari, seminggu. Itu kalau Yosua langsung pada hari itu loh ya. Alkitab tidak menuliskan dari sejak Yosua dapat perintah, kemudian Yosua mengeksekusi, Alkitab tidak menjelaskan rentan waktunya. Tapi tidak menutup kemungkinan hari itu mendapatkan perintah, Yosua tidak langsung loh hari itu loh Bapak Ibu. Bisa saja Yosua masih mencerna pesan Tuhan, rema dari Tuhan beberapa waktu sampai akhirnya dia sure, lalu dia baru melangkah, betul kan? Karena perjalanan mengelilingi tembok Yeriko itu melibatkan seluruh orang Israel itu tidak main-main. Jadi saya mempercayai dari jarak Tuhan berbicara, kemudian Yosua mengeksekusi, itu ada kemungkinan besar ada rentang waktu. Nah, itu nggak tahu berapa lama. Nah, saudara, jangan dipikir itu langsung. Ketika Tuhan memberikan perintah kepada Abraham, keluarlah dari negerimu. Aku akan membawa kamu ke negeri yang kutunjukkan. Nah, itu ternyata saya mempelajari nggak langsung loh Bapak Ibu. Lah Anda pikir langsung sekonyong-konyong semua dijual terus minggat. Enggak loh. Itu butuh waktu sampai beberapa tahun loh. Kenapa saya bilang sampai beberapa tahun? Karena ternyata dari ketika Tuhan memberikan mandat kepada Abram untuk keluar, Abram itu enggak jalan-jalan loh. Sampai akhirnya papanya Abraham, Terah, itu yang ngobiakin. Jadi lucunya, pada waktu Abraham keluar meninggalkan negerinya, keluar dari negeri sanak saudaramu, itu bapaknya yang inisiatif, bapaknya yang membakarin lagi, ayo Abraham kita jalan. Jadi menarik sekali, ternyata bukan Abraham yang memulai inisiatif untuk eksekusi. Kenapa Abraham tidak memulai inisiatif eksekusi? Siapa yang mau langsung gegabah? Kalau tiba-tiba misalnya Pak Yongki gini terus dikasih tahu sama Tuhan, Yongki ini ring ke semua, packing. Aku mau kirim kamu ke Arab. Kira-kira Pak Yongki percaya? Nah kalau saya menyampaikan Pak Yongki Tuhan bicara nih, Pak Yongki disuruh ke Arab. Tergantung. Kalau Pak Yongki suka dan seneng, langsung hari itu juga. Lalu bilang sama istri, Ma, ini loh SK-nya Tuhan sudah keluar, kita ke Arab. Itu kalau Pak Yongki seneng. Kalau Pak Yongki tidak seneng, saya percaya it might take several years. Sampai akhirnya Pak Yongki, gua salah denger ini kayaknya. Nggak mungkin ke Arab. Ngapain ke Arab? Mau ngitungin pasir? Mau nyari minyak? Ngapain ke Arab? Gua ke Arab. Mau cari mati atau gimana? Saya percaya butuh waktu bagi seorang Abraham ketika Tuhan bilang dalam kondisi kaya dan mapan, suruh lepasin semua untuk pergi ke negara asing. Jadi saudara, kalau kita melihat apa yang dilakukan oleh Yosua sebelum Yeriko itu roboh, hal pertama yang harus didapatkan Yosua terlebih dahulu adalah mandat dari Tuhan. Oke, karena itu apapun yang Bapak Ibu alamin, misalnya soal anak, soal uang, soal kerjaan, bawa ke hadapan Tuhan. Percayalah kalau kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, walaupun saudara berkata saya tidak bisa mendengar suara Tuhan, Bu. Tuhan akan berkenan untuk berbicara. Mana ada sih seorang papa kalau anaknya rindu untuk meminta petunjuk, papanya gak suka. Semua papa di dunia aja suka kalau anaknya meminta petunjuk, karena papanya merasakan dihormati, ya kan? Merasa diseganin, kan gitu. Jadi percayalah Tuhan lebih rindu untuk berbicara kepada saudara daripada saudara yang rindu untuk mendengar dia berbicara. Dia lebih rindu untuk berbicara. Dia akan pakai banyak cara yang tidak
kita pikirkan yang bisa pokoknya message itu nyampe ke saudara. Dia bisa pakai pesan di BlackBerry seperti saya bilang. Dia bisa pakai pesan di WhatsApp. Dia even bisa pakai kata-kata di brosur, di poster, di billboard, everywhere. Itu sebabnya Alkitab mengatakan hikmat ada di mana-mana. Ada di jalan, ada di pintu-pintu gerbang, ada di mana-mana. Amin. Jadi dapatkan dulu. Dan ketika sudah dapat SK itu sudah turun, pasti jadi. Tidak tahu, tidak peduli berapa lamanya, tapi pasti. Nah, hal yang kedua, ini yang menjadi poin utama dari message pada hari ini. Kita akan lompat ke ayat yang ke-16. Anda lihat, gong. Sebetulnya ada 2 gong ya. Ada 2 gong yang saya lihat penentuan dari robohnya Yeriko. Jadi sebelum Yeriko itu roboh, what happened? Lalu pada ke-7 kalinya, ketika para imam meniup sangkakala, berkatalah Yosua kepada bangsa itu, bersoraklah sebab Tuhan telah menyerahkan kota ini kepadamu. Jadi pada waktu ke-7 kalinya, mereka mengelilingi tembok Yeriko, mereka melakukan 2 hal ini yang kemudian terjadilah Yeriko itu roboh. Yaitu yang pertama, peniupan sangkakala. Dan yang kedua adalah bersorak. Sebetulnya dua-dua ini, kalau Anda lihat, dua-duanya bersumber dari satu sumber yang sama, yaitu mulut. Oke, lihat, meniup sangkakala juga dilakukan dengan mulut. Bersorak juga dilakukan dengan mulut. Ya kan? Anda perhatikan, ini 2 gong. Ternyata habit meniup sangkakala, kalau Anda lihat di Alkitab, itu selalu mengartikan ketika peniupan sangkakala itu salah satu artinya adalah pekik kemenangan. Ketika kita meniupkan sangkakala, kita mendeklarasikan, memberitakan sebuah kemenangan yang kita terima. Nah, judul khotbah saya hari ini adalah tiuplah sangkakala. Nah, Anda lihat pada waktu peniupan sangkakala itu tidak dilakukan pada kali ke-7 saja. Tidak dilakukan pada kali ke-7 saja. Kita akan lihat, Anda perhatikan ayat yang ke-9 dari Yosua pasal 6. Dan orang-orang bersenjata berjalan di depan para imam yang meniup sangkakala, dan barisan penutup mengikut tabut itu. Sedang sangkakala, nih garis bawahi, terus menerus ditiup. Di perjanjian lama setiap kali peniupan sangkakala itu sebuah tanda penting. Sebuah tanda penting. Ketika ada fenomena terjadi peniupan sangkakala, bunyi sangkakala, orang-orang tahu itu warning, itu peringatan. Pokoknya peniupan sangkakala itu sebuah action yang sangat penting sekali. Nah, lihat, mereka terus-menerus tiup sangkakala. Jadi Alkitab tidak menuliskan mereka itu keliling 1 kali, terus niupnya 1 kali. Enggak loh Bapak Ibu. Total mereka keliling tembok Yeriko itu 13 kali kan. Hari pertama sampai ke-6, 6 kali. Hari ke-7-nya 7 kali. Jadi 13 total. Dan tidak kebetulan angka 13 itu dalam kitab Ibrani gematria, dalam ilmu gematria matematikanya Ibrani, angka 13 itu artinya penggenapan. Oke. Jadi kalau orang bilang angka 13 itu sial, saya suka angka 13 karena di Alkitab angka 13 itu penggenapan. Daud diangkat menjadi raja pada tahun ke-13 after waiting for 13 years. Yusuf diangkat jadi tangan kanan Firaun after 13 years. Jadi angka 13 itu angka penggenapan. Nah, ternyata pada waktu mereka ngelilingin itu 13 kali. Tapi Anda perhatikan, niupnya Anda 13 kali loh.
Niupnya enggak 13 kali, niupnya terus-menerus. Nah, sekali keliling, saya pernah cerita, 1 kali keliling tembok Yeriko, total waktu yang dibutuhkan sekitar 1 hour. 1 keliling tembok Yeriko. Itu 1 jam. Jadi yang dilakukan sama mereka, Anda bayangin, yang dilakukan sama mereka. Pagi-pagi Yosua bangunin, ayo, ini waktunya kita keliling, karena Tuhan bilang, Tuhan akan menyerahkan tembok Yeriko kepada kita. Mereka keliling cuma 1 jam. Setelah itu ngapain? Pulang, balik. Besoknya mereka lakukan ritual yang sama, 1 jam lagi keliling. Mari itu balik, habis itu balik ke camp. Ngapain? Ya nggak ngapa-ngapain, ya melakukan kegiatan sehari-hari, makan, mungkin ngasih makan domba-dombanya, ternaknya, atau whatever, mungkin ngasah pisaunya, ngasah pedangnya, mungkin Bapak Ibu. Tapi Anda bisa bayangkan nggak? Ini cara peperangan yang antik. Karena tidak kelihatan hasilnya. Mereka bayangkan, Yosua tidak menerangkan, kalian harus keliling 1 kali sampai 6 hari. Nanti hari ke-7 kita keliling 7 kali. Enggak loh, Yosua tidak kasih instruction itu di depan loh. Yang membuat perjalanan kekristenan kita sulit karena Tuhan tidak pernah ngasih kita instruksi di depan. Secara komplit. Misalnya gini, nak, kamu nanti akan punya perusahaan. Tapi tungguan 3 tahun, nak. Sabar loh. Kalau Tuhan bisa ngomong begitu, saya percaya kita enggak ada yang down. Betul nggak? Masalahnya Tuhan itu enggak ngomong kita tuh nunggu sampai kapan. Kita harus apa itu sampai jauh itu enggak. Tuhan cuma bilang, lakukan 1 langkah ini dulu. Mereka suruh keliling 1 kali, 1 jam. Anda bayangkan pada waktu mereka jalan 1 jam, itu mereka kan ngeliatin, aduh temboknya tebel sekali, ya ampun, tidak ada kota temboknya setebel ini. Anda tahu temboknya Yeriko itu double layer, 2 lapis. Dan di antara 2 lapis masih ada space, jarak. Jadi lapisan pertama itu ketebalannya 5 meter. Anda pernah ngelihat tembok tebal 5 meter? Temboknya tebalnya 5 meter. Itu kalau dimartil berapa lama untuk ngancurinnya. Kalau pakai hammer, kalau pakai mereka bola besi yang dulu dilempar, itu mau berapa lama? 5 meter. Itu baru layer pertama. Setelah layer pertama itu ada kayak jalan, jadi kosongan. Baru kemudian layer kedua. Layer kedua tebalnya juga 5 meter. Nah, Anda bayangin seperti itu Bapak Ibu. Gila banget kan? Nah, Anda bayangkan ketika mereka keliling, mereka kan ngamatin. Waktu mereka ngamatin, hari pertama oke. Coba bayangkan sampai hari ketiga, hari keempat, hari kelima. Mereka akan mikir gini, Yosua ini nggak salah, tak? Apa bener, kan? Masa kita suruh jalan-jalan gini, tok perang? Terus habis itu, mereka tiap hari melihat fakta, tembok ini tebel. Apa nggak down iman mereka? Bukankah itu yang Anda dan saya alami? Tiap hari kita cuma ngeliatin, mana? Nggak ada apa-apa. Tambah hari kok tambah tebel ya? Kayaknya kemarin nggak setebel ini kok. Hari ini kok lebih tebel lagi ya? Karena mereka makin hari kan makin memeriksa lebih detail kan, makin melihat yang detail-detail kan. Sehingga mereka melihat, ya ampun, yang sini ada besinya. Ya ampun, yang sini tebelnya. Ini sih bukan bata, ini beton. Ya Tuhan, gitu kan. Tiap hari mereka makin melihat fakta, makin down. Itu yang terjadi 1 jam perjalanan terus balik. Belum lagi terhitung waktu balik. Kelilingnya cuma 1 jam. Sisa 24 jam dikurangi 1 jam, sisa 23 jam ngapain? Mereka kasak kusuk. Mereka bisa saling ngerasain tentang pemimpin mereka. Kita ini loh ngapain? Kita ini ngapain gini? Gak salah, tambah lama kok tambah tebel rasanya. Sulit kita untuk melakukan itu. Anda bayangkan, istri-istri yang tidak ikut perang, yang nunggu di kemah, ketika mereka balik 1 jam keliling, mereka balik. Mereka tanya, kok cepet sudah balik? Sudah menang, ta? Belum. Loh, papa ngapain? Gak ngapa-ngapain. Terus ngapain tadi? Cuman puter-puter. Itu hari pertama. Besoknya gitu lagi. Waktu mereka pulang balik ke tenda, istri-istri tanya,
Loh, ya apa hari ini sudah menang, sudah menang. Apanya sudah menang, wong cuman jalan tok kok cuman keliling. Sampai hari kelima, istrinya enggak tanya, keliling lagi ya? Iya. Lah ngapain keliling terus? Terus mau ngapain? Ya enggak tahu. Lah terus dikelilingi, diprototi ngapain? Ya enggak tahu. Nah, Anda bayangkan, itu apa yang namanya iman kan bisa down banget. Tapi yang luar biasa, mereka boleh keliling 1 jam itu diem, tapi mereka disuruh tiup sangkakala terus-menerus. Jadi saya membayangkan mereka keliling ambil matanya lirik-lirik gini, tapi sangkakala ditiup terus. Mereka tahu sangkakala ditiup itu artinya perang, maju, kita ambil, kita menang, ya kan? Padahal nggak ngapa-ngapain, cuman karnaval, saudara ya. Nah, Anda bayangkan, itu yang terjadi. Tapi yang amazing, Tuhan bilang, tiuplah sangkakala terus-menerus. Bapak Ibu, dalam bahasa Perjanjian Lama, dalam bahasa terjemahan lama, dituliskan bukan meniup sangkakala, tapi tiuplah tanduk domba jantan. Jadi mereka bukan pakai kata sangkakala, mereka pakai tanduk domba jantan. Saya percaya semua yang di Alkitab tidak ada yang ditulis tanpa maksud. Tanduk domba jantan. Siapakah yang digambarkan sebagai domba jantan? Tanduk domba jantan. Yesus, domba jantan. Oke. Tanduk domba baru bisa dikeluarkan saat domba disembelih, betul? Tanduk domba jantan, kita berbicara tentang Yesus yang sudah berkorban buat saudara dan saya. Nah, dengarkan, yang lebih luar biasa lagi, kalau zaman dulu, tanduk domba jantan dipakai untuk perlambang, untuk teriakan kemenangan. Betapa lebih lagi anak domba jantan, anak domba yang disembelih, ketika kita proklamasikan segala kekuatan, segala otoritas, segala kuasa, segala pengorbanan Yesus, betapa lebih powerful dan berkuasanya daripada sangkakala. Saudara, kenapa saya bilang lebih berkuasa? Saya kasih tahu buat saudara. Domba baru bisa diambil tanduknya kalau disembelih, betul ya? Zaman Perjanjian Lama, ketika seekor domba mau disembelih, nah kita baru merayakan Paskah. Jadi saya mau Anda mengingat betapa dahsyatnya Paskah itu. Ketika seekor domba mau disembelih, seorang imam itu tinggal tumpang tangan di atas kepala domba. Dia menjadi perwakilan antara manusia dengan Tuhan. Dia tumpang tangan, bukan doakan domba, tapi menyalurkan atau mentransferkan dosanya manusia ke domba. Bisa nangkep ya? Jadi dosanya manusia, dia kan perantara, ditransferkan ke domba untuk diserap sama domba itu semuanya. Lalu domba itu disembelih. Itu sebagai tanda penebusan dosa. Nah, cara mereka nyembelih, saya baru tahu. Ternyata cara imam menyembelih domba di Perjanjian Lama itu bukan seperti kita Idul Adha. Kalau di Idul Adha, saya pernah baca di koran, itu kan domba-domba yang mau dikorbankan itu kan dibarisin gitu, tau, berbaris. Ternyata domba yang di belakang, waktu lihat temennya disembelih, itu ngerti loh Bapak Ibu. Kita nganggep binatang tuh nggak ngerti. Ada domba melihat temennya di depan, kambing, melihat temennya di depan disembelih, dia itu bisa terkencing-kencing terus pingsan loh. Beneran ini masuk koran. Terkencing-kencing pingsan. Kasihan ya. Kasihan sampai stres, saking ketakutannya, dia terkencing-kencing pingsan. Tetap disembelih enggak? Tetap disembelih juga. Jadi walaupun pingsan, tetap disembelih juga. Jadi domba itu bisa stres. Nah, ketika dia stres, apa yang terjadi? Anda sadar nggak dagingnya
dagingnya, itu kan sudah keluar hormon stres. Hormon dari kelenjar adrenalin itu, hormonnya itu keluar. Nah, ketika hormon stres keluar, itu akan membuat penyakit. Makanya ketika kita makan daging kambing itu, ya memang kata orang kolesterol, betul. Tapi ketika kambing itu disembelih dalam kondisi stres, itu akan lebih beracun daripada yang tidak stres. Kira-kira seperti itu. Nah, makanya seorang imam, dia tidak akan melakukan itu. Supaya domba tidak punya kesempatan untuk stres. Dan supaya domba tidak punya kesempatan untuk mengeluarkan racun-racun itu di hormon di tubuhnya. Makanya seekor domba akan disembelih dengan cara cepat sekali, tidak pakai penyiksaan, sehingga dia langsung set. Nah, kira-kira seperti itu. Tapi apa yang terjadi pada Yesus tidak demikian loh. Anda lihat, Yesus disembelih pelan-pelan. Yesus disiksa pelan-pelan. Anda tahu artinya, kalau seekor domba yang tidak disiksa, langsung disembelih, bisa punya power luar biasa seperti itu. Betapa lebih lagi darah Yesus yang sudah dikorbankan buat kita. Makanya saya bilang, Paskah itu lebih keren daripada Natal. Ketika saudara meniup sangkakala, memproklamirkan tentang Yesus, memproklamirkan tentang kuasa Tuhan, memproklamirkan tentang firman, itu jauh lebih berkuasa daripada sangkakala secara fisik. Kalau sangkakala fisik aja bisa mendatangkan power yang dahsyat, peniupan sangkakala secara fisik. Ketika saudara dan saya meniupkan sangkakala, spiritual, rohani, itu akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Dan apa yang harus kita lakukan? Memproklamirkan, mendeklarasikan. Deklarasi apa, Bu? Deklarasikan firman. Deklarasikan kuasa Tuhan. Deklarasikan tentang siapa saudara di dalam Kristus. Deklarasikan tentang hal-hal yang ajaib di dalam Tuhan. Saya mau tunjukkan 1 Korintus pasal 1 ayat 21. 1 Korintus pasal 1 ayat yang ke-21. Kita akan lihat saudara ya. Oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Saudara, kalimat ini mesti dicerna dengan pelan-pelan. Nggak bisa kalau kita langsung keburu-buru. Nah, saya mau fokus pada kalimat yang B setelah kata maka ya. Dalam bahasa Inggris dituliskan begini, God was pleased. Tuhan itu senang. Oke ya. Ditulis di sini Allah berkenan. God was pleased through the foolishness of what was preached. Tuhan itu berkenan dengan melalui apa yang diberitakan. Preach, dalam bahasa aslinya kata preach itu proklamasi, deklarasi. Nah, Anda perhatikan. Jadi kalau saya terjemahkan dengan bahasa sederhana itu ya, Tuhan itu senang sekali dengan deklarasi firman. Tuhan senang sekali dengan proklamasi firman. Anything yang Anda proklamasikan firman, Tuhan itu senang sekali. Nah, perhatikan kata-kata ini. Through the foolishness of what was preached. Nah, ini urutannya di dalam bahasa Inggris beda ya. To save. Jadi kata untuk menyelamatkan itu di belakang. Jadi kalau boleh dibalik itu, maka Allah berkenan akan pemberitaan Injil yang dianggap bodoh oleh orang. Kita mengucapkan deklarasi itu sering dianggap bodoh. Kita proklamasikan firman itu sering dianggap bodoh. Tapi Tuhan suka itu. Tuhan suka dengan deklarasi firman, Tuhan suka dengan pemberitaan firman, Tuhan suka dengan proklamasi firman, to save. Jadi kata untuk menyelamatkan itu di kalimat terakhir. To save those who believe. Nah, kita harus tahu karena
beda penataan kalimat, beda arti loh. Untuk menyelamatkan. Yang saya tangkap adalah begini. Pemberitaan Injil, deklarasi firman, proklamasi firman, itu akan save, menyelamatkan. Dengan kata lain, ketika mulut kita terbuka untuk mengucapkan firman, memperkatakan firman, memperkatakan kuasa Tuhan, maka itu akan mendatangkan mujizat to save mereka yang percaya. Jadi kalau kita lihat ini, apa yang kita ucapkan itu sangat powerful sekali untuk mendatangkan keajaiban. Bisa nangkep ya Bapak Ibu. Nah, kembali lagi kepada kisah penyaliban Tuhan Yesus. Kisah penyaliban Tuhan Yesus. Saudara, kita lihat sebentar ya. Tadi ada ayat tambahan belum saya kasih ke Markus 15 ayat 36. Injil Markus pasal 15 ayat 36. Saya berharap Bapak Ibu bisa nangkep ini. Markus 15 ayat 36. Maka datanglah seorang dengan bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang buluh, dan memberi Yesus minum serta berkata, baiklah kita tunggu dan melihat apakah Elia datang untuk menurunkan dia. Saudara, alat yang dipakai dalam Markus pasal 15 ayat 36. Ini belum pernah ya kita bahas ini. Yesus salah satu penyiksaan yang dilakukan oleh iblis nih ya, kepada Yesus adalah dengan memberi minum cuka, anggur asam. Pakai alat apa? Pada sebatang buluh yang ada bunga karangnya di bagian ujung. Bunga karang ini kayak spon gitu ya istilahnya ya. Jadi itu dicelupkan di dalam cuka lalu diambil. Tahukah Bapak Ibu bahwa alat ini dalam tradisi Yahudi adalah alat yang dipakai untuk membersihkan toilet. Saya ulangin. Orang Israel pada zaman itu, orang Timur Tengah, cara mereka membersihkan lubang yang dipakai untuk membuang hajat adalah memakai alat ini, bunga karang yang ada buluhnya. Jadi ada stik yang ada bunga karangnya. Lalu akan mereka pakai cuka, pakai anggur asam untuk membersihkan toilet. Tahukah Bapak Ibu apa yang tentara-tentara lakukan ke Yesus? Waktu Yesus sangat kehausan, mereka pakai alat pembersih toilet. Bukan cuma alatnya, tapi cairannya. Kalau sekarang kita pakai Porstek atau cairan pembersih toilet, Yesus dikasih minum cuka sama alat itu untuk bersihin toilet. Apa yang Yesus alami, penyiksaan yang ekstrim, penghinaan yang habis-habisan. Itu yang sebabnya saya bilang, kalau anak domba aja berkuasa untuk menebus dosa pada zaman itu, apalagi Yesus. Kalau anak domba aja bisa mendatangkan mujizat, tanduk anak domba ditiup, bisa mendatangkan mujizat. Apalagi ketika kita memproklamasikan tentang janji Tuhan, perkataan Tuhan. Tapi saya menangkap satu hal lain. Anda tahu kan? Waktu saya diskusi ini sama suami saya, tiba-tiba suami saya bilang gini. Waktu tentara-tentara menyocokkan bunga karang di mulut Yesus, you see ada sesuatu yang saya tangkap di balik. Iblis berusaha untuk bungkamkan mulut Tuhan. Anda perhatikan.
Iya kan? Dia gosok tuh. Dianggap toilet. Dianggap sampah. Yang salah satu Anda harus tahu, semua penyiksaan tentara itu punya makna. Waktu dia sodok Yesus dengan bunga kara, Anda tahu, iblis tahu betul, ini tentara enggak ngerti. Tentara cuma mikirnya, oh lu omong besar tutup mulut lu, makanya dianggap kotoran, dibersihin kayak toilet. Tapi saya menangkap satu kebenaran. Iblis tahu bahwa mulut Tuhan itu berkuasa. Apa yang dilakukan oleh iblis? Dia berusaha untuk bungkam dan attack mulut Tuhan. Anda perhatikan, saudara dan saya diciptakan segambar dengan Tuhan. Iblis akan berusaha untuk bungkam mulut kita. Tapi tentara-tentara menganggap mulut Yesus itu ngomong besar. Bukankah kalau saudara dan saya deklarasi kayak ngomong besar kan? Wow, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Sistem tidak ada, Tuhan bisa buka jalan. Omong gede loh, mana? Tapi dengar, ada satu kebenaran yang saya tangkap. Tuhan bicara. Dari sejak zaman dulu, iblis selalu berusaha untuk attack area-area yang dia tahu itu sangat powerful. Salah satunya adalah, saudara, 1 Korintus yang kita baca. Ketika mulut kita mendeklarasikan firman, maka penyelamatan akan terjadi. Hari ini, kita boleh keliling tembok, dan tembok masih kokoh berdiri. Hari itu tidak melihat apa-apa. Tapi yang dilakukan oleh tentara Israel, mereka boleh nggak melakukan apa-apa, cuma ngelilingi. Tapi satu yang mereka bisa lakukan, mereka meniup sangkakala. Mereka meniup sangkakala. Betul kan? Mereka meniup sangkakala. Terus menerus. Saya mengencourage saudara. Tuhan mengingatkan saya kembali. Deklarasikan apa yang Tuhan sudah janjikan. Tangkap, deklarasikan. Jangan berhenti deklarasi. Jangan berhenti menceritakan, memproklamirkan mujizat Tuhan. Saudara, pada waktu mengurus visa permanen residen, saya sudah mendapatkan SK-nya. Aku akan membuat kamu menduduki negeri ini. Saya sudah dapat exactly seperti Yosua. Tapi saya melihat tembok besar. Saya melihat tidak ada jalan. Saya membandingkan kekuatan saya dengan tembok Yeriko. Jauh, tidak masuk hitungan. Satu yang harus saya lakukan. Iman saya mungkin boleh up and down. Up and down. Up and down. Ketika melihat tembok, saya down. Tapi Tuhan bicara. Tiuplah sangkakala. Terus menerus. Terus menerus. Iman kita boleh melihat tembok, lalu mulai down. Tak. Tuhan, Engkau sudah berkata, aku akan menduduki negeri ini. Tidak ada yang mustahil bagimu. Sepanjang sejak saya menerima rema tentang menduduki negeri, sampai saya mendapatkan permanen residen, tiap hari tidak pernah saya berhenti, terus-menerus deklarasi apa yang Tuhan katakan. Orang lain melihat saya, mereka akan mikir gini, emang ada efeknya kah? Emang ngaruh cuman ngomong? Saya mau bilang sama saudara, ngaruh. Ngaruh banget. Pasti 100%. Orang dunia
mempraktekkan ini, banyak yang cerita mereka ngalamin mujizat. Bagaimana saya tahu? Saya punya anak rohani yang bergerak di Instagram. Followernya hampir 1 juta di Instagram itu. Dan di dalam Instagram itu dia mengajarkan tentang declare. Tapi dia tidak mengutip firman. Dia cuma ngomong, deklarasikan, perkatakan. Orang-orang yang non-Kristen praktek, excited. Mereka bilang begini, mertuaku baik. Mertuaku akan sayang sama aku. Padahal ini tidak ada hubungan sama Tuhan. Dan banyak kesaksian, bukan 1, 2, ratusan kesaksian. Mertuanya bisa berubah jadi baik. Mereka memperkatakan tentang keuangan. Mereka kesaksian dapat, kalau kita bilang mujizat. Mereka bilang dapat rezeki jatuh, menang undian, whatever caranya. Mereka bahkan yang menguruskan badan dulu. Saya sampai geleng kepala. Hah? Bisa tahu untuk menguruskan badan? Mereka cerita, mereka beberapa orang menguruskan badan dengan mulut, bukan enggak makan, tapi salah satunya declare. Jadi mereka cerita, beberapa kesaksian yang saya baca di Instagram itu, testimoninya. Jadi mereka itu ngomong begini, aku langsing, aku akan langsing. Mulut masih tetap makan, aku akan langsing, makanan ini akan membuat aku tidak gemuk, tapi membuat langsing. Kita ketawa, kita akan bilang begini, itu cuepa bukan cuma ngomong, tapi bu dance, kan gitu. Kita pasti akan ngomong begitu. Tapi mereka testimoninya gini, aneh. Saya waktu baca testimoni itu aneh. Mereka tetap makan normal, tapi kemudian ketika mereka sering declare, rata-rata mereka sekitar 20-21 hari. Saya enggak tahu ya kenapa kok 21 hari. Rata-rata around that days. Mereka tuh mulai ngalamin yang namanya nafsu makan turun. Jadi gak kepingin makan. Jadi rupanya turun. Karena nafsu makan turun. Jadi gitu loh Bapak Ibu. Tapi yang aneh ya kenapa nafsu makan turun? Biasanya danjek kan gitu. Nah ternyata boleh percaya boleh enggak. Apa yang mereka ucapkan ternyata changing something. Saudara, ini yang Tuhan ingatkan. Kalau engkau sudah mendapatkan janji Tuhan dan tembok masih tertutup, engkau boleh kelilingi tembok dan melihat itu semakin down. Tapi satu yang tidak pernah boleh berhenti. Tiuplah sangkakala. Teruslah proklamirkan. Apalagi kalau Anda sudah dapat janji Tuhan. Ini aja orang-orang non-Kristen yang tidak ngerti tentang janji Tuhan, kan? Apalagi kalau kita udah dapat janji Tuhan, itu istilahnya udah dapat jackpot gitu loh. Pasti jadi. Tapi bagian saudara dan saya adalah, Tuhan, Engkau sudah mengatakan, aku akan menduduki negeri. Tidak ada yang mustahil bagimu. Tiap hari Bapak Ibu, saya deklarasi kayak gitu. Sampai mulut saya capek. Dan kadang-kadang suami dan anak-anak itu minta nunut. Nunut. Ma, aku tuh kepengen gini, Ma. Numpang. Ma, deklarasikan ya. Jadi saya deklarasi tiap hari. Banyak Bapak Ibu. Sampai capek. Makanya saya tuh butuh pijet, bukan pijet badan tok, tapi juga pijet mulut. Perlu dipijeti, capek Bapak Ibu. Jadi makanya tiap hari deklarasi. Satu lagi pengalaman kecil 3 minggu lalu. Saya ngurus sebuah surat dan saya harus menyelesaikan itu cepat sebetulnya. Tapi ternyata saya baru tahu bahwa surat itu butuh waktu 8 minggu. Semua rata-rata 8 minggu, so 2 months untuk dapatkan surat itu. Dan kemudian
Ketika saya baru tahu, waduh saya harus ngurus surat ini. Waktu deadline saya itu mepet. Sebetulnya enggak nutut kalau 8 minggu. Tapi daripada sama sekali enggak ngurus, saya tambah enggak karu-karuan. Akhirnya saya ngurus, dan ketika saya ngurus, saya bilang, Tuhan ampuni Ruth. Ruth ini ceroboh, enggak ngelihat deadline apa harus ngurus surat ini. Tuhan, tapi satu yang Ruth tahu, bahwa saya enggak dapat janji apa-apa soal surat itu. Satu yang Ruth tahu, Ruth ini anakmu. Ruth punya favormu. Mazmur 5 ayat 13 itu ayat yang selalu saya deklarasikan. Engkau mengelilingi aku dengan favormu. Jadi kemana aku berjalan, aku akan ketemu dengan favormu. Bahkan petugas yang memegang suratku hari ini, yang menanganin suratku, akan menaruh favor kepadaku, Tuhan. Petugas yang menangani suratku akan menaruh favor kepadaku, Tuhan, sehingga aku mengalami percepatan. Itu tiap hari saya berkata. Saudara, aslinya surat itu butuh waktu 8 minggu. Saya setorkan surat itu, saya pos lagi. Biasanya kan pos butuh waktu. Saya tanya sama posnya, berapa hari? Ya sekitar 3 hari. Bisa nggak saya ngambil paket yang 1 hari? Ya bisa. Ya udah saya ngambil paket 1 hari. Saya kirimkan ke pos itu jam 2 siang. Jam 2 siang. Jam 8 pagi besoknya saya ditelepon dari officer yang menangani surat saya. Dia bilang, suratmu kurang 1 kelengkapannya. Jadi kamu bisa send aku sekarang enggak? Karena aku mau proses. Jadi jam 8 pagi saya ditelepon, dan surat saya keluar total cuma 3 hari. Dibutuhkan dari sejak dia terima sampai keluar. Jadi bukan 8 minggu, tapi 3 days. Wah, persis Yesus mati dan bangkit, Bapak Ibu. Saya mau ngomong, Anda bilang ngaruh tak? Dalam 1 Korintus tadi dibilang kebodohan. Orang anggap kita bodoh dan gila. Tapi percayalah, kalau kamu mau mengubah keadaan, ubahlah mulutmu dulu. Ubahlah mulut saudara dulu. Kalau Anda berkata, sekarang cari kerja susah, maka cari kerja akan susah buat saudara. Saya enggak mau. Saya mau katakan, cari kerja gampang buat aku. Karena aku anak Tuhan. Kerjaan itu akan rebutan datang kepadaku sampai aku bingung milih. Akan lebih baik bingung milih daripada bingung nggak ada yang dipilih. Gitu lah Bapak Ibu ya. Jadi makanya perkatakan firman Tuhan. Perkatakan deklarasi apa yang Yesus kerjakan. Amin. Yuk kita sembahyang. Saya berdoa kita praktekkan. Tiuplah sangkakala saudara. Dan sampai kita ketemu nanti di retreat ya. Saya rindu kita akan melihat lawatan Tuhan. Kita akan mengalami hal-hal yang luar biasa. Saya rindu teman-teman di BMC juga akan mengalami walking from miracle to miracle. Tiap hari ada mujizat. Tiap hari ada keajaiban Tuhan. Yuk, kita berdoa sebentar. Bapa, kami mengucap syukur. Thank you, Jesus. Terima kasih, Bapak. Kami mengucap syukur buat hari ini. Pak Yongki, saya cuma ingat pada waktu kita nyembah, tadi diperlihatkan sebuah penglihatan sama Tuhan di awal, sebelum saya lupa ini. Karena saya hampir lupa. Saya melihat satu penglihatan Pak Yogi, sebuah adegan di mana murid-murid Yesus diajak Tuhan untuk menjala ikan. Lalu mereka berkata, Tuhan, telah seharian kami mencari ikan tapi tidak menemukan. Lalu Yesus berkata, ayo kita cari. Tapi karena engkau yang menyuruhnya, kami akan pergi juga. Lalu mereka berangkat. Dan ketika di atas perahu Yesus berkata, tebarkan jalanmu ke kanan. Sebuah hal yang di dalam dunia nelayan adalah metode yang tidak lazim. Tetapi mereka nurut dengan apa yang Yesus katakan. Saya cuma menangkap ini Pak Yongki untuk teman-teman di seluruh BMC. Satu untuk gereja. Tuhan mau membawa kalian ke sebuah, saya nggak tahu, proyek pelayanan yang
baru. Itu yang saya tangkap. Saya nggak tahu proyek pelayanan apa yang mungkin engkau melihatnya apa perlu tah? Bergunakah? Tapi ini yang Tuhan kasih. Ketika Tuhan akan memberikan sinyal kepadamu untuk melakukan satu proyek baru, just do it. Karena yang saya lihat, banyak ikan akan terjala melalui proyek ini. Dan walaupun kelihatannya secara manusia kelihatan kecil, tapi saya cuma menangkap Tuhan akan, atau mungkin sudah atau sedang, saya nggak tahu, mengeluarkan sebuah perkataan, ayo kita bertolak. Walaupun engkau sudah mencoba berkali-kali fail, tapi Tuhan akan membuat metode baru, cara baru, dan kau akan berhasil. Dan kau akan menjadi banyak penjala untuk menjangkau jiwa-jiwa. Saya nggak tahu proyek apa ini, saya cuma menyampaikan dulu sebelum saya lupa. Ini yang Tuhan kasih lihat. Terima kasih Tuhan. Saya dapat message juga untuk Pak Dani. Saya juga nangkep nih Pak Dani. Tuhan akan menaruh juga. Diingatkan tentang Yosua pasal 1. Tuhan akan membawa tanah baru, menduduki tanah baru. Saya nggak tahu maksudnya apa, Pak. Jadi, apa yang saya tangkap itu aja dulu, yang saya sampaikan buat Bapak. Tuhan akan membawa engkau menduduki tanah baru. Itu yang saya tangkap. Dan Tuhan akan memampukan. Tuhan cuma minta seperti Yosua. Renungkan Tauratku siang malam. Dan perkatakan. Deklarasikan. Apapun yang Tuhan sudah ucapkan tentang engkau, tentang keluargamu, mulai deklarasikan. Karena waktunya engkau harus banyak tiup sangkakala. Tuhan perlihatkan, tiuplah sangkakala. Perintah Tuhan yang pertama kepada Yosua ketika mau menduduki negeri baru, bukan membahas strategi perang. Tapi Tuhan bilang, perkatakan Tauratku siang dan malam. Kata merenungkan di situ salah satu pengertiannya adalah murmuring, memperkatakan dengan lembut, memperkatakan dengan halus. Murmuring. Saya melihat Bapak, tiuplah sangkakala. Tiuplah sangkakala. Tuhan akan bawa ke tanah yang baru. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Terima kasih buat hari ini. Biarlah firman-Mu boleh termeterai, sehingga teman-teman di BMC semuanya akan menjadi peniup-peniup sangkakala. Mereka akan terus-menerus meniupkan sangkakala mereka. Terima kasih Bapa, meteraikan firman-Mu jadi rema dan kekuatan buat kami. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus. Amin.